Untuk Anda yang saat ini sedang sakit atau terkena musibah, sadarilah pertama, musibah ini adalah ujian untuk memilih dan membuktikan siapa orang yang bersabar dan siapa orang yang tidak bisa menerimanya. Orang yang bersabar akan mendapatkan ganjarannya tidak terhingga. Sementara orang yang tidak bisa menerimanya akan diberi sanksi atau siksaan. Orang yang sabar akan bergembira dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dicintai dan selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, musibah ini mengingatkan bahwa kehidupan di dunia ini tidak kekal dan akan berakhir pada waktunya. Segala kesedihan di dalamnya akan hilang. Kepahitan dan kegetiran di dalamnya akan berakhir. Jangan sampai Anda tertipu dan terperdaya oleh kemilau gemerlap kehidupan dunia yang sebentar. Karena semuanya akan hilang. Semua yang ada di dunia akan pergi. Ketiga, musibah ini mengingatkan pada adanya akhirat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Orang-orang yang sehat itu, seandainya mereka mengetahui pahala atau ganjaran yang didapatkan oleh mereka yang sakit, tentu sangat ingin mendapatkannya pula. Dan orang yang sakit pun, jika mengetahui pahala atau ganjaran yang mereka dapatkan karenanya, tentu ingin mendapatkannya lebih banyak lagi. Keempat, lihat dan merenunglah ke bawah. Lihatlah mereka yang lebih miskin. Jangan melihat ke atas. Jangan melihat mereka yang lebih kaya. Dengan demikian, kita akan menjadi lebih baik dan bisa mengambil pelajaran dari ini semua. Selalu menyadari ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui segala keadaan hambanya dan maha bijaksana. Kelima, tidak perlu banyak berkeluh kesah kepada orang lain. Berkeluh kesahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang bisa mengangkat musibah ini. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Banyak berkeluh kesah kepada orang lain hanya akan menghilangkan nilai kesabaran dan tidak membuahkan apa-apa. Keenam, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Sang pemilik langit dan bumi, Tuhan yang mendengar dan menjawab semua keluhan hamba-hambanya, Tuhan yang mengangkat segala penyakit. Hanya Dia yang bisa mengangkat penyakit dan musibah ini. Hanya Dia yang bisa menyembuhkan. Hanya Dia yang maha dermawan, yang tidak pernah menolak siapapun yang mohon kepadanya. Ada kalanya dengan memberinya yang lebih baik.
Ada kalanya dengan memberinya sesuai keinginan sang hamba. Ada kalanya dengan memberinya pahala yang besar sebagai simpanan buat sang hamba. Ada kalanya pula dengan menghindarkan sang hamba itu dari musibah lain yang lebih besar. Ketujuh, perbanyaklah zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi saat pagi dan sore hari. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Selain itu, zikir merupakan hal yang senantiasa perlu dilakukan. Zikir atau mengingat Allah adalah benteng yang sangat kuat yang menjaga kita dari orang-orang yang hasud, dari orang-orang yang benci, dan sebagainya, termasuk dari sihir dan setan. Zikir atau mengingat Allah adalah tameng bagi setiap orang muslim. Dan zikir terbaik adalah membaca Al-Quran. Al-Quran bisa menjadi kesembuhan untuk penyakit yang diderita, penyakit fisik ataupun penyakit hati. Kedelapan, berbuat baik dan bersedekahlah, karena hal itu bisa menolak dan mengangkat berbagai macam penyakit berdasarkan beberapa hadis yang sudah ditahqiq oleh para ulama. Kesembilan, sholatlah. Usahakan selalu mendirikan sholat dalam keadaan apapun, termasuk saat sakit. Orang yang tidak sholat hanya menjadi tempat berkumpulnya penyakit-penyakit dan musibah. Bagaimana tidak demikian? Meskipun dia tampak sehat, tapi di belakangnya ada api neraka yang siap membakar dan meluluh lantakkan dirinya. Sholat juga membuat hati lapang, menghilangkan kesedihan dan hal-hal yang buruk. Dengan sholat, kita tersambung dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Dermawan, Zat yang Maha memberi siapapun yang memohon kepadanya. Kesepuluh, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika putus asa, tentu tidak lulus dalam ujian ini. Sungguh beruntung mereka yang memiliki hati bisa menerima semua ini, bisa melihat kasih sayang Allah yang sangat luas, bisa senantiasa berbaik sangka kepadanya, dan sangat percaya pada sifatnya yang maha lembut.